Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mini dari Universitas Primagraha, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, semester 3. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang telah saya pelajari dalam satu semester ini di mata kuliah Teori Ekonomi. Nah, materi yang pertama yaitu membahas tentang konsep dasar ekonomi mikro. Pertama, kita akan membahas ruang lingkup dan definisi ilmu ekonominya dulu. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam ilmu ekonomi, terdapat dua cabang utama yang menjadi dasar dalam menganalisis aktivitas ekonomi, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Jadi, mikroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Fokus utama mikroekonomi adalah bagaimana individu dan perusahaan menentukan produksi, konsumsi, serta interaksi di dalam pasar. Beberapa konsep yang dibahas dalam mikroekonomi mencakup permintaan dan penawaran, elastisitas, harga, dan efisiensi pasar. Di sisi lain, makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Makroekonomi juga lebih berfokus pada fenomena ekonomi yang berskala luas, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan moneter dan fiskal, serta neraca perdagangan. Makroekonomi juga berusaha memahami bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Dalam ilmu ekonomi terdapat menjadi dua jenis pernyataan utama, yaitu pernyataan positif dan pernyataan normatif. Jadi, pernyataan positif adalah pernyataan yang berdasarkan fakta dan dapat diuji kebenarannya. Contohnya adalah harga minyak naik 10% bulan ini. Sementara itu, pernyataan normatif merupakan pernyataan yang berdasarkan opini atau nilai subjektif. Misalnya, harga minyak seharusnya lebih murah. Dalam menganalisis fenomena ekonomi, digunakan berbagai alat analisis, antara lain yang pertama ada model ekonomi, yaitu representasi sederhana dari kenyataan yang digunakan untuk memahami hubungan antar variabel ekonomi. Dan yang kedua ada grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan data dan hubungan ekonomi secara lebih jelas. Dan yang terakhir ada matematika yang digunakan untuk menghitung berbagai nilai ekonomi seperti elastisitas dan biaya produksi. Interaksi antara penjual dan pembeli di pasar akan menentukan harga serta jumlah barang yang diperjualbelikan. Tingkah laku ini dipengaruhi oleh beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama ada hukum permintaan yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang turun, maka jumlah permintaan akan meningkat dengan asumsi faktor lain tetap konstan. Dan ada hukum penawaran yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat dengan asumsi faktor lain tetap konstan. Dalam perekonomian, terdapat tiga utama yang harus dihadapi, yaitu yang pertama ada apa yang harus diproduksi. Ini berarti yang berkaitan dengan pemilihan barang dan jasa yang akan diproduksi berdasarkan kebutuhan dan keterbatasan sumber daya. Dan yang kedua ada bagaimana cara memproduksi, yang berkaitan dengan metode produksi yang digunakan agar efisiensi dan efektif. Dan yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi, yang berkaitan dengan distribusi barang dan jasa kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan daya beli mereka. Nah, dalam ilmu ekonomi, terdapat beberapa jenis analisis yang digunakan, yaitu yang pertama ada analisis deskriptif, yang berfungsi untuk menggambarkan fakta ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dan yang kedua ada analisis teoritis, yang digunakan untuk menggambarkan model ekonomi berdasarkan teori yang ada. Dan yang ketiga ada analisis terapan, yang digunakan untuk menerapkan teori ekonomi dalam situasi nyata guna menyatakan permasalahan ekonomi. Sementara itu, alat analisis ekonomi yang sering digunakan meliputi kurva, persamaan matematis, dan data statistik. Dalam praktiknya, terdapat beberapa sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara, yaitu sistem ekonomi tradisional yang didasarkan pada kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat.
Dan ada sistem ekonomi pasar yang beroperasi berdasarkan sistem mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dan ada juga sistem ekonomi komando, di mana seluruh kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran, yang merupakan kombinasi antara mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam mengatur perekonomian. Jadi kesimpulannya adalah mikroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan pasar dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Fokus utama dalam mikroekonomi adalah mekanisme penawaran, permintaan, serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai efisiensi ekonomi. Nah, materi yang kedua yaitu membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi, konsep elastisitas sangat penting untuk memahami bagaimana perubahan dalam harga, pendapatan, atau faktor lain dapat memengaruhi permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa. Elastisitas mengukur respon atau sensitivitas konsumen dan produsen terhadap perubahan tersebut. Jadi pengertian elastisitas permintaan ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang tersebut. Jika perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah yang diminta, maka permintaan dikatakan elastis. Sebaliknya, jika perubahan harga hanya menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah yang diminta, maka permintaan bersifat inelastis. Selanjutnya ada elastisitas permintaan terhadap pendapatan, yaitu mengukur sejauh mana perubahan pendapatan konsumen mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Berdasarkan nilai elastisitasnya, barang dapat dikategorikan menjadi yang pertama ada barang normal, yaitu barang yang permintaannya meningkat ketika pendapatan konsumen naik atau elastisitas positif. Contohnya adalah makanan sehat dan pakaian bermerek. Dan yang kedua ada barang interior, adalah barang yang permintaannya justru menurun ketika pendapatan konsumen naik atau elastisitas negatif. Contohnya adalah mie instan atau transportasi umum bagi mereka yang mulai mampu membeli kendaraan pribadi. Lanjut ada elastisitas silang. Elastisitas silang yaitu mengukur pengaruh perubahan harga suatu barang terhadap permintaan barang lain. Hal ini menunjukkan hubungan antara dua barang yang bisa bersifat. Yang pertama ada barang substitusi, yaitu barang yang dapat saling menggantikan sehingga elastisitasnya bernilai positif. Contohnya, jika harga kopi naik, maka permintaan teh dapat meningkat. Dan yang kedua ada barang komplementer, yaitu barang yang digunakan bersama-sama sehingga elastisitasnya bernilai negatif. Contohnya, jika harga printer naik, maka permintaan tinta printer bisa turun. Berdasarkan tingkat respon terhadap perubahan harga, elastisitas permintaan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada elastisitas lebih dari 1 atau permintaan elastis, yaitu perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang lebih besar. Contohnya barang mewah seperti mobil sport. Dan yang kedua ada elastisitas sama dengan 1 atau permintaan uniter, yaitu perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah permintaan secara proporsional. Dan yang terakhir ada elastisitas kurang dari 1 atau permintaan inelastis, yaitu perubahan harga hanya menyebabkan sedikit perubahan jumlah permintaan. Contohnya, barang kebutuhan pokok seperti beras dan garam. Selanjutnya kita membahas elastisitas titik. Jadi elastisitas titik adalah metode yang digunakan untuk menghitung elastisitas permintaan pada titik tertentu dalam kurva permintaan. Secara umum, elastisitas berbeda di sepanjang kurva. Bagian atas kurva lebih elastis karena konsumen lebih sensitif terhadap perubahan harga. Sedangkan bagian bawah kurva lebih inelastis karena mencakup harga turun, maka permintaan tidak meningkat secara signifikan. Beberapa faktor yang menentukan elastisitas permintaan suatu barang adalah yang pertama ada ketersediaan barang substitusi, yang kedua ada proporsi pendapatan yang digunakan, dan yang ketiga ada sifat barang, dan yang terakhir ada jangka waktu. Nah, selanjutnya ada elastisitas penawaran. Jadi, elastisitas penawaran mengukur seberapa besar jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen perubahan akibat perubahan harga. Jika produsen dapat dengan cepat menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan, maka penawaran bersifat elastis. Sedangkan jika tidak, maka penawarannya bersifat inelastis. Nah, beberapa faktor yang menentukan
elastisitas penawaran adalah yaitu yang pertama, waktu produksi. Dalam jangka panjang, produsen memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan produksi sehingga elastisitas penawaran lebih tinggi. Dan yang kedua ada kemampuan produsen untuk meningkatkan produksi. Jika bahan baku mudah diperoleh dan kapasitas produksi fleksibel, maka elastisitas penawaran cenderung lebih tinggi. Dan yang terakhir ada ketersediaan sumber daya. Jika sumber daya sulit diperoleh, maka penawaran cenderung inelastis. Nah, jadi kesimpulannya, konsep elastisitas sangat penting dalam memahami interaksi antara harga, permintaan, dan penawaran di pasar. Elastisitas permintaan mengukur respon konsumen terhadap perubahan harga, pendapatan, dan harga barang lain. Sedangkan elastisitas penawaran mengukur respon produsen terhadap perubahan harga, dan faktor-faktor seperti ketersediaan barang substitusi, sifat barang, waktu, dan kapasitas produksi memainkan peran penting dalam menentukan tingkat elastisitas ini. Memahami elastisitas membantu dalam membuat keputusan bisnis, merancang kebijakan ekonomi, serta memahami dinamika pasar secara lebih mendalam. Lanjut materi yang ketiga tentang masalah ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan pada berbagai pilihan ekonomi yang harus dibuat karena sumber daya yang tersedia terbatas, atau disebut dengan kelangkaan, yang dimana kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Hal ini menjadi masalah utama dalam ekonomi karena memaksa individu, perusahaan, dan pemerintah untuk membuat pilihan serta menetapkan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Dengan adanya kelangkaan, setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien. Selain itu, masalah pokok ekonomi merupakan pertanyaan mendasar yang dihadapi oleh sistem ekonomi. Ada 3 pertanyaan utama yang harus dijawab dalam setiap proses ekonomi, yaitu apa yang harus diproduksi, maka menentukan barang dan jasa mana yang akan diproduksi berdasarkan keterbatasan sumber daya serta kebutuhan masyarakat, dan ada bagaimana cara memproduksi. Maka memilih metode produksi apa yang paling efisien agar dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan hasil produksi, dan untuk siapa barang diproduksi, dan menentukan bagaimana distribusi barang dan jasa dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan daya beli dan prioritas yang telah ditentukan. Dalam era globalisasi, masalah ekonomi tidak hanya terbatas pada kelangkaan sumber daya, tetapi juga meliputi berbagai tantangan baru yang semakin kompleks. Beberapa di antaranya adalah globalisasi yang menyebabkan persaingan pasar semakin ketat, kemajuan teknologi yang mengubah cara produksi dan distribusi barang serta jasa, ketimpangan ekonomi yang menimbulkan perbedaan kesejahteraan antara individu maupun negara, dan perubahan iklim yang memengaruhi sektor produksi, terutama di bidang pertanian dan industri. Dan yang terakhir ada peran pemerintah yang semakin dibutuhkan dalam mengatur dan memastikan keseimbangan ekonomi. Dengan adanya masalah ini, pendekatan ekonomi yang lebih kompleks dan kolaboratif antar negara menjadi sangat diperlukan. Jadi kesimpulannya, masalah ekonomi muncul akibat kelangkaan sumber daya yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 3 masalah pokok ini yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang diproduksi, merupakan inti dari setiap sistem ekonomi. Dalam konteks modern, masalah ekonomi menjadi semakin kompleks akibat perkembangan globalisasi, teknologi, serta tantangan sosial dan lingkungan yang terus berkembang. Lanjut materi yang keempat tentang teori permintaan dan penawaran. Jadi teori permintaan dan penawaran adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga dan faktor lainnya memengaruhi jumlah barang serta jasa yang diminta dan ditawarkan di pasar. Atau bisa disimpulkan, teori permintaan yaitu menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Prinsip dasar dalam teori ini dikenal sebagai hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta, dengan asumsi faktor lain tetap konstan. Hubungan ini dapat digambarkan dalam bentuk grafik yang disebut kurva permintaan.
di mana harga barang ditempatkan pada sumbu vertikal dan jumlah barang yang diminta pada sumbu horizontal. Selanjutnya membahas harga dan permintaan. Harga adalah faktor utama yang menentukan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sesuai dengan hukum permintaan, jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Sedangkan daftar permintaan yaitu merupakan tabel yang menunjukkan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Daftar ini berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan kurva permintaan, sehingga pola permintaan suatu barang dapat dianalisis lebih mudah. Permintaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu permintaan perseorangan, yaitu jumlah barang yang diminta oleh seorang individu pada tingkat harga tertentu, dan ada permintaan pasar, yaitu jumlah total barang yang diminta oleh seluruh konsumen di pasar pada tingkat harga tertentu, yang merupakan penjumlahan dari semua permintaan individu. Selain harga, terdapat beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi permintaan terhadap suatu barang, antara lain pendapatan konsumen, di mana peningkatan pendapatan dapat meningkatkan permintaan barang normal. Dan yang kedua ada preferensi atau selera konsumen, yang dapat berubah seiring waktu dan tren pasar. Dan yang ketiga ada harga barang terkait, baik itu barang substitusi atau pengganti maupun komplementer atau pelengkap. Dan yang terakhir ada ekspektasi konsumen terhadap harga di masa depan, di mana jika konsumen memperkirakan harga akan naik, mereka cenderung membeli lebih banyak saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori penawaran. Teori penawaran menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Prinsip dasar dalam teori ini dikenal sebagai hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan ini juga digambarkan dalam bentuk grafik yang disebut kurva permintaan, di mana harga barang ditempatkan pada sumbu vertikal dan jumlah barang yang ditawarkan pada sumbu horizontal. Beberapa faktor selain harga yang dapat memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen meliputi kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produk. Yang kedua ada biaya produksi, di mana kenaikan biaya bahan baku atau tenaga kerja dapat mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Dan yang ketiga ada kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi yang dapat mempengaruhi intensif bagi produsen. Dan yang terakhir ada jumlah produsen di pasar, di mana semakin banyak produsen, semakin besar penawaran barang tersebut. Jadi kesimpulan materi ini yaitu teori permintaan dan penawaran menggambarkan bagaimana harga dan berbagai faktor lain mempengaruhi jumlah barang yang diminta dan ditawarkan di pasar. Permintaan dipengaruhi oleh harga, pendapatan, preferensi, serta faktor lainnya. Sementara penawaran dipengaruhi oleh harga, biaya, produksi, dan kebijakan pemerintah. Perubahan harga akan menyebabkan gerakan sepanjang kurva permintaan atau penawaran, sedangkan perubahan faktor non-harga akan menyebabkan pergeseran kurva secara keseluruhan. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu membahas tentang teori produksi. Dalam ilmu ekonomi, teori produksi membahas bagaimana suatu perusahaan menggunakan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Pemahaman tentang teori produksi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan memaksimalkan keuntungan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam teori produksi. Salah satu bentuk perusahaan yang umum ditemukan dalam perekonomian adalah perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan merupakan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh suatu individu. Keuntungan dari jenis usaha ini adalah pemilik memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan bisnis serta keuntungan yang diperoleh. Namun, kelemahannya adalah pemilik bertanggung jawab secara pribadi terhadap seluruh utang dan risiko usaha, sehingga memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Dalam perspektif teori ekonomi, perusahaan adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengelola faktor produksi secara efisien. Setiap perusahaan harus mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia agar dapat menghasilkan barang dan jasa dengan biaya serendah mungkin.
Efisiensi ini sangat penting untuk menghadapi persaingan pasar dan mempertahankan kelangsungan usaha. Dalam ilmu ekonomi, teori produksi menjelaskan hubungan antara input dan faktor produksi dengan output atau hasil produksi. Dalam proses produksi, perusahaan harus menentukan kombinasi terbaik dari faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa secara optimal. Dengan menerapkan teori produksi, perusahaan dapat meningkatkan aktivitas dan efisiensi dalam operasionalnya. Membahas faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor-faktor produksi utama dalam ekonomi yaitu yang pertama ada tanah, yaitu semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi seperti lahan pertanian, tambang, dan sumber daya mineral. Dan yang kedua ada tenaga kerja, merupakan usaha manusia yang terlibat dalam produksi, baik tenaga kerja fisik maupun tenaga kerja intelektual. Dan yang ketiga ada modal, yaitu semua alat serta mesin dan infrastruktur yang digunakan dalam proses produksi seperti pabrik, peralatan, dan teknologi. Dan yang terakhir ada kewirausahaan, merupakan kemampuan seseorang dalam mengorganisir dan mengelola faktor-faktor produksi untuk menciptakan barang atau jasa, serta setiap mengambil risiko dalam menjalankan bisnis. Keempat faktor ini harus dikelola dengan baik agar produksi dapat berjalan efisien dan memberikan hasil yang maksimal. Nah, fungsi produksi adalah suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dan jumlah output yang dihasilkan. Fungsi ini membantu perusahaan dalam menganalisis sejauh mana peningkatan input akan berdampak pada hasil produksi. Dengan memahami fungsi produksi, perusahaan dapat menentukan strategi terbaik dalam menggunakan sumber daya agar dapat meningkatkan produksi tanpa meningkatkan biaya secara berlebihan. Hal ini juga membantu dalam pengambilan keputusan terkait efisiensi dan skala produksi yang optimal. Nah, jadi kesimpulannya teori produksi merupakan aspek penting dalam ekonomi yang membahas bagaimana perusahaan memanfaatkan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien. Memahami bentuk-bentuk perusahaan, prinsip-prinsip teori produksi, faktor-faktor produksi, serta konsep fungsi produksi dan membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang keenam, yaitu tentang struktur pasar. Jadi, struktur pasar adalah cara pengelompokan pasar berdasarkan jumlah penjual dan pembeli, jenis produk, serta tingkat persaingan yang terjadi. Hal ini sangat memengaruhi harga, perilaku konsumen, dan produsen. Selanjutnya, struktur pasar memiliki peran penting dalam menentukan harga, mengalokasikan sumber daya, dan mendistribusikan barang serta jasa di perekonomian. Adapun sistem struktur pasar terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Di pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli. Produk yang dijual bersifat homogen atau serupa. Contohnya adalah pasar tradisional seperti pasar sayur. Yang kedua ada pasar monopoli. Di pasar ini hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Sebagai contoh, kita bisa melihat PT PLN sebagai pelaku monopoli di sektor listrik. Dan yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Contohnya adalah industri otomotif seperti Toyota, Honda, dan Suzuki. Nah, yang terakhir ada pasar monopolistik. Di pasar ini terdapat banyak perusahaan yang menawarkan produk. Di pasar ini terdapat banyak perusahaan yang menawarkan. Dan yang keempat ada pasar monopolistik. Di pasar ini terdapat banyak perusahaan yang menawarkan produk sedikit berbeda. Misalnya restoran cepat saji seperti McDonald's dan Burger King. Nah, yang keempat ada pasar monopolistik. Di pasar ini terdapat banyak perusahaan yang menawarkan produk sedikit berbeda. Misalnya restoran cepat saji seperti McDonald's dan Burger King. Dengan demikian, struktur pasar sangat memengaruhi cara produsen dan konsumen bertindak. Semakin tinggi persaingan, semakin efisiensi alokasi sumber daya. Setiap jenis struktur pasar memiliki dampak berbeda terhadap perekonomian masing-masing. Materi selanjutnya yaitu materi yang keenam, kita akan membahas struktur pasar.
Jadi, struktur pasar adalah cara pengelompokan pasar berdasarkan jumlah penjual dan pembeli, jenis produk, serta tingkat persaingan yang terjadi. Hal ini sangat mempengaruhi harga, perilaku konsumen, dan produsen. Selanjutnya, struktur pasar memiliki peran penting dalam menentukan harga, mengalokasikan sumber daya, dan mendistribusikan barang serta jasa di perekonomian. Adapun sistem struktur pasar terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada persaingan sempurna. Di pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli. Produk yang dijual bersifat homogen dan serupa. Contohnya adalah pasar tradisional seperti pasar sayur. Yang kedua ada pasar monopoli. Di pasar ini hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Sebagai contoh kita bisa melihat PT PLN sebagai pelaku monopoli di sektor listrik. Dan yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Contohnya adalah industri otomotif seperti Toyota, Honda, dan Suzuki. Dan yang terakhir ada pasar monopolistik. Di pasar ini terdapat banyak perusahaan yang menawarkan produk sedikit berbeda. Misalnya restoran cepat saji seperti McDonald's dan Burger King. Dengan demikian, struktur pasar sangat memengaruhi cara produsen dan konsumen bertindak. Semakin tinggi persaingan, maka semakin efisien alokasi sumber daya. Setiap jenis struktur pasar memiliki dampak berbeda terhadap perekonomian masing-masing. Nah, yang ketujuh kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Biasanya satu tahun. Ini mencakup pendapatan rumah tangga, perusahaan, dan sektor lainnya. Jenis pendapatan nasional terbagi menjadi dua, yaitu ada pendapatan nasional bruto atau PNB, yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi suatu negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai contoh, pendapatan cabang perusahaan Indonesia di luar negeri masuk dalam PNB. Dan yang kedua ada pendapatan nasional neto atau PNN. PNN atau PNB yang telah dikurangi. Jadi PNN adalah PNB yang telah dikurangi oleh depresiasi atau penurunan nilai aset. Selain itu, pendapatan nasional memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah mengukur kesehatan ekonomi negara dan memperhitungkan sektor formal maupun informal. Oleh karena itu, pendapatan nasional menjadi indikator penting untuk melihat kemakmuran suatu negara. Hal ini juga membantu pemerintah dalam membuat kebijakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, materi yang ke-8 yaitu tentang persaingan monopolistik. Jadi, persaingan monopolistik adalah pasar di mana banyak perusahaan menawarkan produk yang serupa namun berbeda. Dengan kata lain, masing-masing perusahaan memiliki sedikit kontrol atas harga. Persaingan monopolistik ini memiliki dua bentuk utama, yaitu yang pertama ada produk tergantikan, yaitu produk yang serupa tapi tidak identik. Misalnya, berbagai merek sabun. Dan yang kedua ada iklan dan diferensiasi, yaitu perusahaan membedakan produk mereka melalui inovasi dan pemasaran. Adapun ciri-ciri pasar ini meliputi banyaknya produsen dan konsumen, produk yang sedikit berbeda, dan perusahaan memiliki kemampuan terbatas untuk menentukan harga. Contohnya dapat kita lihat pada industri pakaian seperti H&M dan Zara, atau restoran cepat saji seperti McDonald's dan Burger King. Pada akhirnya, persaingan monopolistik ini memberikan banyak pilihan kepada konsumen, menciptakan inovasi, dan memungkinkan perusahaan mengatur harga dalam batas persaingan. Dan yang ke-9, kita akan membahas materi tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Jadi, pasar bebas adalah sistem di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, tanpa campur tangan pemerintah. Sementara itu, kebijakan pemerintah adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengatur perekonomian. Nah, ada dua jenis kebijakan utama yang sering digunakan pemerintah, yaitu yang pertama ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan ini bertujuan untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Dan yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan ini terkait dengan pengelolaan pajak dan pengeluaran negara. Dalam prosesnya, pasar bebas menerapkan harga yang disesuaikan berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Sedangkan kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah menggunakan regulasi seperti pajak atau subsidi untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Sebagai contoh, pasar bebas dapat dilihat pada pasar valuta asing.
Sementara itu, kebijakan pemerintah dapat berupa pengenaan tarif impor atau subsidi pada produk lokal. Jadi, pasar bebas mendorong efisiensi dan inovasi. Namun, intervensi pemerintah tetap diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat. Dan yang kesembilan, kita akan membahas materi tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Jadi, pasar bebas adalah sistem di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, tanpa campur tangan pemerintah. Sementara itu, kebijakan pemerintah adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengatur perekonomian. Nah, ada dua jenis kebijakan utama yang sering digunakan pemerintah, yaitu yang pertama ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan ini bertujuan untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat, dan yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan ini terkait dengan pengelolaan pajak dan pengeluaran negara. Dalam prosesnya, pasar bebas menerapkan harga yang disesuaikan berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Sedangkan kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah menggunakan regulasi seperti pajak atau subsidi untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Sebagai contoh, pasar bebas dapat dilihat pada pasar valuta asing. Sementara itu, kebijakan pemerintah dapat berupa pengenaan tarif impor atau subsidi pada produk lokal. Jadi, pasar bebas mendorong efisiensi dan inovasi. Namun, intervensi pemerintah tetap diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat. Materi yang ke-10 yaitu membahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, yang dimana kebijakan fiskal berarti pemerintah menggunakan pendapatan seperti pajak dan pengeluaran seperti belanja negara untuk memengaruhi ekonomi. Contohnya, ketika ekonomi sedang lesu, pemerintah bisa meningkatkan belanja infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja. Dan adapun kebijakan moneter, yaitu merujuk pada langkah bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar, misalnya dengan menyesuaikan suku bunga. Jika inflasi naik, maka bank sentral bisa menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang di masyarakat. Fungsi dan tujuan dari kebijakan fiskal berfokus pada pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah dan pengaturan pajak. Misalnya, menurunkan pajak untuk menentukan daya beli masyarakat. Sedangkan kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas harga dan inflasi. Contohnya, bank sentral mengontrol inflasi agar tidak terlalu tinggi dengan membatasi jumlah uang yang beredar. Model dan pendekatan kebijakan fiskal mencakup model anggaran berimbang, di mana pendapatan negara pajak disesuaikan dengan pengeluaran. Contohnya, anggaran dialokasikan untuk membayar utang. Dan adapun kebijakan moneter menggunakan operasi pasar terbuka dan suku bunga. Misalnya, bank sentral membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur jumlah uang yang ada di pasar. Contoh kebijakan fiskal, misalnya pemerintah membangun jalan tol baru untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja. Contoh dari kebijakan moneter, misalnya Bank Indonesia menurunkan suku bunga untuk mendorong masyarakat meminjam uang dan meningkatkan investasi. Jadi kesimpulannya, kebijakan fiskal mengelola pajak dan pengeluaran pemerintah, sedangkan kebijakan moneter mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Keduanya bekerja sama untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dan materi yang terakhir, kita akan membahas tentang perekonomian terbuka, yang dimana perekonomian terbuka adalah sistem di mana negara membuka diri untuk perdagangan dan investasi internasional. Barang, jasa, dan modal dapat bergerak bebas antara negara. Contohnya ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat. Fungsinya untuk membantu pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pasar untuk produk lokal, serta memperkenalkan teknologi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dengan adanya investasi asing, sektor teknologi di Indonesia berkembang pesat. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi produk, menciptakan lebih banyak pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan nasional. Contohnya, industri manufaktur dapat berkembang karena investasi asing yang membawa teknologi baru. Model aliran perdagangan internasional berdasarkan teori keuntungan komparatif, di mana setiap negara fokus memproduksi barang yang bisa dibuat lebih efisien dan kemudian diperdagangkan. Pendekatan kebijakan perdagangan termasuk kebijakan tarif untuk melindungi produk lokal, kuota untuk membatasi barang impor, dan negosiasi internasional seperti perjanjian dagang. Contohnya, perekonomian terbuka. Indonesia sebagai anggota WTO menikmati perdagangan bebas dengan negara-negara lain, misalnya ekspor hasil pertanian seperti kelapa sawit ke Eropa.
Contohnya negara tertutup. Beberapa negara membatasi perdagangan internasional seperti Korea Utara yang membatasi impor barang dari luar negeri. Jadi kesimpulannya, perekonomian terbuka memberikan banyak manfaat seperti peluang pasar yang lebih luas dan teknologi yang lebih maju. Namun diperlukan kebijakan yang bijak agar arus barang dan modal tidak merugikan perekonomian dalam negara. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.